Hello guys, kembali dengan Jovan dari Varia Hobby ya. Oke, hari ini kita punya konten yang kembali lagi ke Flesh and Blood, kontennya card gamenya kita. Nah, hari ini saya mau membuka uh, konten yang baru lagi, yaitu mengenai Flesh and Blood History Pack 1. Ya, ini adalah satu case yang isinya 4 box History Pack 1 ya. Jadi saya pilih ini karena saya mungkin mau cerita sedikit mengenai kenapa sendiri disebutnya History Pack 1 ya. Jadi History Pack 1 itu adalah sebenarnya summary dari 3 set awal. Ya, bukan summary kali ya. Mungkin adalah reprint dari 3 set awal si setnya ataupun box-boxnya yang udah dikeluarkan oleh Legend Story Studios. Jadi saat mereka mengeluarkan game ini, si Legend Story Studios itu membuka 3 set awal tuh yang namanya Welcome to Raid, Arcane Racing, dan juga Crucible of War ya, yang sebenarnya secara distribusinya mungkin saat ini agak susah untuk ditemukan lagi atau udah jauh berkurang daripada yang bisa kita gampang ketemukan di set-set lain ya karena 3 set awal ini limited print run, dan sebenarnya dari sisinya si Legend Studios juga sudah mungkin tidak reprint lagi 3 box awal ini, 3 set awal ini uh, kembali ke player ya. Jadi mereka reprint yang mereka sebut sebagai History Pack 1. Jadi ini akan ada History Pack 2, History Pack 3, dan kedepannya seperti itu. Jadi itu mungkin boleh dibilang adalah uh, gabungan dari set-set ya yang sudah ada di Flesh and Blood. Nah, History Pack 1 sendiri tuh sebenarnya agak ada beberapa, ada dua sih, boleh dibilang ada dua aja versinya, yaitu yang English ya, ini yang EN, ini English. Itu emang lebih banyak yang kita bisa cari ya di kita punya area di Indonesia dan juga mungkin di area-area Asia Tenggara ya. Sedangkan sebenarnya di Eropa tuh mereka mengeluarkan History Pack 1 dengan berbagai bahasa ya. Jadi ada yang Jerman, Prancis, Italia, dan lain-lainnya. Nah, memang itu tujuannya untuk market mereka sendiri, dan itu perbedaannya adalah mereka dicetak di print dengan black border, sementara di History Pack 1 yang English ini itu di print dengan white border ya. Nah, jadi saya rencananya akan menggunakan History Pack 1 case ini menjadi multi video konten ya, multi video konten. Jadi di mana saya rencananya satu video itu akan membuka satu box dari History Pack 1 ini. Nah, kalau ditanya ini purely konten, kenapa? Karena sebetulnya secara koleksi saya itu boleh dibilang saya mungkin sudah 80% memiliki ya apa yang saya butuh di 3 set ini ya, di Welcome to Raid, si Arcane Racing, dan Crucible of War ya. Tapi 3 set ini sebenarnya adalah set yang cocok untuk new players untuk catch up memiliki koleksi di Flesh and Blood dan mulai main gitu ya. Nah, dan biasanya itu ada dua jalur, bisa dengan beli singles ya. Jadi beli singles persatuan yang tujuannya melengkapi aja yang kurang-kurang, atau bentuknya adalah beli case ataupun beli box seperti ini ya. Beli case atau box seperti ini karena kita dapatnya banyak ya. Kalau misalkan beli singles ya kembali lagi satuan, walaupun sebenarnya kita bisa lebih pilih ya apa yang kita mau cari. Dan sedangkan kalau case itu kita akan punya banyak ya, tapi mungkin karena bentuknya yang gacha random, kita belum tentu dapat semua yang kita mau. Jadi biasanya memang dimulai dengan box ataupun case yang nantinya akan dilanjutkan dengan membeli singles. Itu caranya mungkin kalau new players untuk coba catch up ke game ini ya. Sebetulnya ini game yang bagus ya, jadi saya udah banyak beberapa TCG dan saya mungkin mau sedikit highlight lagi bahwa ini adalah game yang bagus dan very tight game ya. Jadi buat orang yang senang dengan berpikir kompetitif, itu ini adalah sebenarnya game yang tepat sih, card game yang tepat ya. Nah, saya mungkin cerita mengenai kenapa
saya mau coba cari history pack one ini. Jadi pertama saya ingin memberikan gambaran sebenarnya kalau kita bicara buka box atau buka case, apa sih bisa kita harapkan di box atau case di situ, dan bagaimana nilainya ya. Jadi ini boleh jadi gambaran kepada new players ataupun yang mungkin other players yang ingin tahu sih, punya rasa-rasa apa sih yang kita bisa dapat dari satu case history pack one ya, dan nilainya berapa. Karena ini nggak bisa kita pisahkan memang yang namanya trading card game dengan nilai ya, value. Ada value di dalamnya yang kita miliki terhadap kartu ataupun ya koleksi yang kita punya ya. Jadi yang pertama adalah memberikan gambaran kepada players baik yang baru maupun yang sudah existing, yang sudah lama, apa sih ekspektasinya kalau kita buka case. Yang kedua, saya rencananya di akhir ya 4 video dan mungkin di video kelima tuh saya mau bikin rangkuman ya. Jadi ini lebih ke collection value-nya tuh, kalau kita coba rekap yang memiliki value-nya tuh kartu-kartunya itu kita bisa dapat berapa sih ya, di satu case itu. Ini memang agak-agak ini ya, maksudnya ini bukannya sesuatu yang bisa kita jadikan patokan baku karena memang bentuknya gacha, jadi berbeda-beda. Ini bisa sesuatu yang baik, menguntungkan, tapi bisa juga sesuatu yang ya ternyata nggak mencapai value yang kita buka untuk satu case ini gitu kan. Tapi tujuannya adalah supaya kita memberikan gambaran tadi yang pelindung pertama, dan juga koleksinya serandomnya kayak gimana sih, kayak gitu ya. Karena value-value-nya itu nanti saya mau coba tampilkan, jadi kita bisa tahu kita dapat returnnya berapa sih sebenarnya kalau kita bicara coba jual ini di secondary market gitu ya. Oke, yang ketiga, nah kembali lagi karena ini adalah bukan purely lah, mungkin ya 80% 90% tujuannya untuk konten. Jadi sebenarnya saya rencananya itu koleksi-koleksi yang lebihnya atau yang saya tidak perlukan lagi dari history pack one ini, itu saya akan tetap kembali jual lagi ke kalian. Jadi sebenarnya di secondary marketnya saya punya toko di Tokopedia ya, namanya Varia Hobby. Nanti saya mulai isi koleksi-koleksinya yang dijual, terutama yang dari history pack one ini, si case-nya. Nah, silakan sih kalau kalian bisa coba datang lihat ke tokonya saya di Tokopedia itu, dan silakan belanja ya. Kalau misalkan ada yang kurang ataupun ini, saya tujuannya memang sebenarnya sederhananya adalah memang untuk konten. Jadi ya memang saya rencananya setelah ini ada terjual lagi, saya akan putar lagi untuk konten-konten lain ya, konten-konten lain. Oke, cukup introduction-nya dengan rencana ataupun saya punya maksud terhadap si history pack one ini. Kita buka aja ya. Amin, ini akan menjadi box yang baik, case yang baik ya. Sealed ya, ini sealed. Jadi saya juga baru terimanya belum lama, kemarin siang. Selotipnya sebenarnya gampang dibuka ya selotipnya sebenarnya. Kalau saya sih. Ya kebetulan juga saya sebenarnya sudah punya setup baru. Jadi di membuat video ini saya membeli sebuah holdernya HP yang baru, dan semoga lebih center ya. Kemarin itu saya bikin beberapa konten mungkin rasakannya kurang center. Nah tapi itu lebih karena ya saya coba beli yang ring light dan itu sebenarnya kurang tengah. Oke, kita punya 4 box. Mulai dari mana dulu? Ya kita mungkin dari sini dulu aja.
box pertama ya. Langsung aja. Oke, ya, box pertama Flesh and Blood History Pack 1. Jadi ini History Pack 1 ini agak sedikit berbeda ya. Maksudnya dibandingkan set-set box yang lain, dimana set yang box yang lain tuh sebetulnya kayak Welcome to Raid sama si Arcane Racing itu satu box isinya 24 booster. Satu box isinya 24 booster. Sedangkan ini isinya tuh 36. Tapi jumlah kartunya per satu boxnya tuh lebih satu booster itu lebih dikit ya, jadi cuma 10 ya, cuma 10 yang terdiri dari satu rare dan kemudian satu lagi ada satu rare yang lebih tinggi rarity-nya, dan sisanya common ya. Kenapa? Mungkin mereka mau meminta ataupun mengarahkan untuk players itu lebih buka koleksi-koleksi yang lebih high rarity ya, lebih banyak, karena itulah yang dicari ya, biasanya itulah yang dicari ya. Oke, prospek. Oke, Savage Swing. Oke. Life for Life. Ini satu equipnya saya pisahin, dan Rushing River. Oke. Tidak ada yang wow. Lanjut aja. Ini buka box, buka pack itu punya kesenangan sendiri ya. Wah, ini Sing Below. Ini adalah contoh common yang akan saya pisahkan karena memiliki value ya, dan karena susah dicari ya. Ini adalah staple-nya Flesh and Blood untuk defense. Oke, Sing Below. Majestic pertama Reckless Swing ya. Ini juga saya udah punya 3, jadi udah playset. Dan Reduce to Ranchen ya. Saya pisahin M. Oke, M pertama. Jadi yang dicari di History Pack 1 itu apa sih? Biasanya adalah 2 kartu, 3 kartu sih, sebenarnya 3 kartu yang di Majestic ya. Yaitu si Enlightened Strike dari Welcome to Raid ya. Kemudian Art of War, dan yang tertinggi harganya itu ataupun value-nya adalah Command and Conquer ya, Command and Conquer. Wah, ini Pummel juga salah satu yang kita akan pisahkan. Crazy Brew, waduh. Majestic yang pertamanya generic ya. Towering Titan. Nah, di luar yang 3 tadi yang saya sebutkan, sebetulnya pasti tentunya kita akan coba cari, berharap akan ini ya, legendary ya. Legendary adalah highest rarity, dan nilainya biasanya paling tinggi, ya. Tentunya di luar satu kartu yang namanya si ini ya, Command and Conquer. Beatdown,
Genshin rilis Majestic lagi. Jadi ini white border, memang sengaja si Legend Story Studios atau James White itu putusannya warnanya beda ya. Mungkin untuk membedakan aja sih antara set awal dengan reprintnya ya. Ya, Fate Force juga yang staple. Oke, on the run. Fate Force ini harus reflex string. Impact dan Plunderan. Oke. Ada spindle. Oke. Dari sisinya legendary-nya sendiri, apa sih yang bisa kita harapin dari si History Pack 1 ya? Alpha Rampage, M lagi, kayu, ya. Di 3 set awal ini sebenarnya legendary-nya bagus-bagus, tapi mungkin karena sudah banyak di reprint, nilainya walaupun bagus sekali, nilainya kurang wow kecuali untuk satu ya. Nah, namanya itu Vyandal Spring Tunic, dan itu kartu adalah staple banget di dalam game ini ya. Nah, kalau kita bisa dapat si staple ini lumayan banget, karena itulah yang cash legendary-nya di 3 set awal ini dan juga History Pack 1 ya. Nilainya tuh bisa $200. M lagi, si kepalanya Eka. Ya, belum ada kelihatan legendary-nya. Apakah kita akan dapat legendary di box pertama ini? Box pembukanya. Dari siapa untuk item. Wah, Remorseless. Nah, ini adalah Majestic yang bagus ya untuk Ranger. Saya sendiri belum punya, jadi memang ini salah satu yang saya mau keep ya, jadi tidak dijual. Lumayan ya, saya dapat sesuatu yang saya cari, belum pernah punya. Kenapa? Karena memang kalau di sisinya value itu lumayan tinggi, mahal juga untuk ukuran Majestic. Dan saya berpikir saya juga nanti mau buka boxnya si HP1 ini, jadi ya tunggu aja deh. Edge of item, prayer. Oke. Unmovable, crucible, speak. Oke, setengah box ya, belum muncul ininya, legendary-nya.
Oh iya, kalau mengenai kelas, ada satu kelas yang saya belum coba koleksi, itu mekanologis. Dia memang agak berbeda karena dia boleh dibilang lumayan eksklusif terhadap kartu-kartu yang dipakai. Eksklusif dalam artian dia tidak membutuhkan generik ya. Jadi kan di sini ada kartu-kartu class dan juga ada dari sisinya generik atau yang sesuatu yang bisa dipakai oleh semua class ya. Nah, karena dia punya mekanik boosting yang harus mendapatkan atau ngeboost banish ini top deck dengan kartu-kartunya ataupun koleksi mekanya juga ya. Velvet Assault, Tentai Melody. Tadi malam juga saya ada ikut Armory ya, dan Armory itu adalah weekly turnamennya si Flesh and Blood, dan memang disupport oleh si Flesh and Blood-nya. Disupport dalam artian mereka kasih sebuah prize, hadiah-hadiah yang cuma bisa didapat dengan mengikuti si Armory tersebut. Jadi ini memang insentif untuk para players ikut dalam Armory ya, ikut dalam game, bermain bersama dengan lokal game shopnya ya. Dan saya menggunakan hero yang seperti di dalam background ini. Jadi si Riptide namanya ya, Riptide. Lumayan, dia sebenarnya bukan top tier di ini ya, bukan top tier hero ya, bukan top tier, tapi dia punya ada yang unik. Jadi maksudnya di situ kita mencoba mematahkan bahwa dia adalah hero yang kurang bagus ya. Tapi sayangnya memang belum sampai memenangkan Armory tersebut. Tapi saya juga mungkin sudah memberikan kesan bahwa sebenarnya ya si Riptide tuh hero yang lumayan sih, ya lumayan bagus ya. Oke, kita sudah 2/3 ya, sudah dapat 8 Majestic. Jadi biasanya satu boxnya si History Pack itu ada 12 ya, ada 12. Twinning Blade ya, ini Majestic yang agak susah dicari. So far Majesticnya agak so-so ya, tidak ada yang wow gimana juga ya, lumayan untuk carry monsters, Mordred Thread dan Twinning Blade ya. Oke. Obvious guys. Knock ya, lumayan juga kepake di Azalea ya, Azalea Ranger. Take aim. Harusnya kita masih bisa expect 2 Majestic lagi
2 majestic lagi, atau ada, amin. Oke. Ini yang saya bilang tadi, yang salah satu dari 3 majestic paling berharga ya di history pack 1. Oke, saya taruh sini ya. Berarti hanya sisa 1 majestic lagi. Tinggal 4 pack, 4 booster. Apakah 4 booster ini memuat 1 legendary? Oke, no. Oh, ini M terakhir ya, Radius Cleansing. Saya nggak pernah tahu kartu ini sih, nggak pernah ada yang pakai, dan ini ya kayaknya kurang bagus, tapi yang ini. Oke, sisa 2, jadi majestic harusnya udah keluar semua. Viserai pack terakhir. Ganti melodi. Oke. Hasilnya kita lihat dulu aja. Oke, ini kalau dari sisi value mungkin ini yang paling tinggi ya. Jadi Art of War ya, kartu staple untuk beberapa seperti Ranger ya, ataupun Ninja. Jadi kalau kalian punya Ranger atau Ninja, mungkin bisa nyari si Art of War ini. Nah, sisanya Twinning Blade lumayan, Mordred Rite oke, Rhinoceros oke, Alpha Rampage kepake, Genshi, Lotovin kepake, Crazy Blue mungkin yang kurang kepake. Secara umum sebenarnya Majesticnya dapatnya yang kepake juga ya, karena ini Knock, Twinning, Mordred Rite, Rhinoceros, Alpha Rampage, Genshi, Lotovin, Ziotronic, Reckless Wing. Ini adalah Majestic yang kepake. Sebenarnya ada Majestic 2 yang mungkin agak jarang ya, itu si 2 ini, Lazy Blue sama Radius Cleansing. All in all, box pertama ini termasuk box yang wajar ataupun sedang aja karena tidak ada legendary. Seenggaknya kita membuka salah satu staple Majestic ya, jadi secara value-nya nggak sampai zong-zong amat ya. Nah, kita mungkin akan berharap di next box-nya lagi ya. So, in the end, please like, comment, and subscribe ya. Karena saya sebenarnya merencana menjadikan ini sebagai konten yang membuka konten yang secara lumayan rutin ya. Ya, oke. Thank you guys. Ya, oke, see you again.